Assalamualaikum teman-teman. Jadwal sore hari di hari Jumat ini sudah tiba. Saatnya saya balik kampung. Meskipun dari arah keberangkatan saya agak terlambat 20 menit, tapi ternyata sampai di Kampung Rambutan sudah ditunggu R176. Kebetulan yang bertugas hari ini adalah Mas Budi, tapi tidak sama Pak Amas ya. Pak Amas sedang ada hajatan di rumah almarhum adiknya. Jadi ini bareng sopir CU. Kalau dirasain sih boleh dikatakan cepat sih enggak ya, cuma nekat gitu loh kalau yang Pak sopir ini. Nyatanya saya ini walaupun ini di tol Bekasi itu lancar, tapi sebenarnya ini nggak lama ya teman-teman ya. Karena di arah Bekasi Timur tiba-tiba aja lalu lintasnya padat, jadi kita cukup terhambat. Kalau dari selisih waktu yang dihitung, ternyata keterlambatannya mencapai 1 jam. Itu dikarenakan ada pekerjaan pelebaran jalan yang mengarah ke pertigaan Cikampek Bandung. Kita memasuki pintu tol Cilenyi menuju ke arah Rancaikek. Kalau dilihat jalanan di depan ini agak sepi, cuma kalau dilihat jam ini sudah jam 21 lebih 45 menit. Ini jam deg-degan ya, karena nanti kalau sampai di Rancaikek itu jam 10, berarti bakal kena kemacetan panjang akibat pergantian shift kerja dari PT KHTEK. Tahu sendiri PT KHTEK itu pintu masuk dan pintu keluarnya banyak, dari ujung barat sampai ujung timur. Jadi kalau pertama sudah kena macet, ke belakangnya juga akan lebih macet lagi. Oh iya, ini Pak Amas itu adiknya kan meninggal ya, adik apa ya? Ya adik lah pokoknya ya. Itu meninggalnya bareng dengan meninggalnya almarhum Pak Yayat, supir Pangandaran ya. Bukan, R177. Jadi kalau Pak Yayat itu pagi, adiknya Pak Amas ini sorenya. Dan ini kita sudah sampai di Rancaikek, lalu lintas masih lancar, belum begitu macet. Nah teman-teman bisa lihat di ujung sana itu kan terang benderang ya, itu artinya banyak mobil berkerumun di sana. 5 menit lagi ini pukul 22.00, nyaris ini ya, nyaris ada kemacetan. Karena ini mobil pertama, jadi kita belum ada temennya ya. Pertama dari Kampung Rambutan, biasanya disusul dari Kalideres dan Lebak Bulus, tapi ini belum ada. Nah ini sudah mulai macet teman-teman. Di sebelah kiri kita itu, yang sana ujung sana yang bangunan besar itu adalah pintu gerbang KHTEK. Nah ini pintu gerbang bagian barat KHTEK. Sudah berjajar angkot-angkot yang akan mengantarkan para pekerja ke kediaman masing-masing. Ini masih lumayan ya, cuma satu ya, biasanya sampai 3 berjajarnya. Jadi jalur yang ada itu cuma 1,5.
setengahnya ban motor. Ini di pintu timur ya teman-teman, sudah begini macetnya. Ini juga karena banyak orang yang nyebrang motong jalan gitu ya. Di sini zebra crossnya di mana saya nggak tahu. Tapi seperti biasa kita itu nyebrang itu bukan nyari zebra cross, tapi nyari lintasan terdekat dengan tujuan. Kalau tujuannya ke pintu pabrik ya mendekat-mendekat ke pintu pabrik. Nah, ini peristiwa yang mengerikan kemarin mau nabrak truk yang belok. Kita lihat gerakan lambatnya teman-teman. Nah ini, jadi truk itu tiba-tiba putar kepala dari paling kiri ke paling kanan. Sementara lampu navigasinya minim, kaget juga kita ya. Oke, kita masuk di rumah makan. Saya nggak akan memvideokan apa yang kita lakukan di rumah makan, tapi langsung saja kita skip di perjalanan selanjutnya. Keluar dari rumah makan Genah Rasa, masuk di jalur Nagrek, ternyata ngantrinya panjang karena ada kereta double ya. Jadi dari kiri kemudian dari kanan ada lagi, sehingga kita harus menunggu perlintasan cukup lama. Udah di jalan raya ya susah. Hari cabut berkaca pun gampang. Mungkin berarti itu. Biasanya kalau gennya kurang. Dia orang banyak pengen sehat, sebelum cabut berkas pengen lihat anaknya sehat. Apa? Sumanoma. Nah. Pas bangun, teman hari itu. Terus jam tidur, bukan bisa tidur, bangun, ngobrol lagi, udah kayak gitu kan. Pak Haji udah nggak pernah main motor ya? Masih, kemarin ke Bekasi kemarin. Oh iya toh? Masih? Sama Pak Eri? Iya. Kemarin ada apa ya? Bekasi. Oh. Cuma motornya dari 5 cuma tinggal di belakang. Yang lainnya? Yang lainnya di Lau. Oh gitu? Dikasih sama Mas Jono 1 kan. Jono yang di Malarja? Oh iya toh? Motor mahal kok dikasih. Anu ya, pegawai setia? Iya. Dari zaman dulu kala itu. Mulai pakai SM waktuannya. Iya, dari mulai yang putih. Pak Haji Roni ternyata sudah mengurangi aktivitas di motocross ya. Jadi dari 5 motor tinggal disisain 2. Dari 3 itu satunya dikasih ke Mas Jono. Mas Jono itu adalah kontrol di Wanareja. Emang orangnya setia sejak saya pertama kali ikut GR itu. Mas Jono sudah. Bisnya Pak Eri nggak diambil. Apanya? Bisnya Pak Eri nggak? Iya. Tikungan sehabis lewo ada bis pariwisata mau keluar, kepalanya sudah nongol. Tapi Pak sopir labas saja ya dan dapat ruang untuk mendahului. Ternyata di depannya juga seperti itu. Ya, katanya sih masih. Saya sebenarnya mau digantiin, saya lagi mau. Nggak bisa. Hujan. Ya kalau masih tekor angin tuh, angin tekor kan bukannya gigit ya lo. Dia los malah dia. Nah itu Yang ngeri ya di situ itu. Kalau Mercy tekor angin berhenti sudah. Kalau berhenti, kayak tepuk ya, kayak gitu malah dingin. Iya. Ini ya memang kalau Mercy kan kita ada ini kalau ada alarm ya. Iya. Dingin yang enggak. Kalau gitu kan. Dulu saya Di
Berarti kan itu ngilangin belatung aja toh. Tikungan ini Pak sopir nyalip-nyalip terus ya teman-teman ya. Ini masih lumayan kelihatan tikungannya. Jadi dari depan masih kelihatan lampu-lampu mobil yang berseberangan dengan kita. Iya, iya. Oh. Nah, yang seperti ini ya, ini sebenarnya gambling teman-teman, karena di tikungan depan tuh nggak kelihatan sama sekali. Ini kan tikungan tapi juga tanjakan. Jadi yang dari depan itu turunan gitu ya. Jadi lampunya juga nggak kelihatan. Ya kita cukup deg-degan tadi ya teman-teman. Nah, dia cucu laki-laki pertama dari kakek. Makanya di mana ya? Dulu. Ya disayang ya. Sayang. Tapi saya satu kambing 3. Wih. Makanya dia Kalau kata driver sih daging. Kalau kita mendahului beloknya ke kanan kan asal masih kelihatan yang di ujung sana nggak apa-apa. Tapi kalau beloknya ke kiri itu katanya sih kayak punya nyawa double gitu ya katanya. Kita memasuki kota Malangbong, sedikit ngantri teman-teman. Ada truk di depan. Hanya sendiri ya, satu porsi. Malangbong ini pertigaan, yang ke kiri itu adalah ke Sumedang lewat Wado atau Cadas Pangeran. Hanya sedikit kendaraan yang lewat situ karena dibutuhkan nyali juga, apalagi malam hari. Dan ini juga kita langsung ambil kanan, jos ke depan. Di sana tikungannya ke kiri. Ini benar-benar gambling ya. Nggak terbayangkan kalau tiba-tiba muncul dari kiri ada lampu gitu aja ya. Wah, kita deg-degan banget. Tapi untung kita bisa ngejar ke depan. Jadi masih ada ruang untuk kita menepi. Ini Gentong ya teman-teman, SPBU Gentong, tempatnya Budiman. Banyak pengendara motor yang istirahat di sini. Kita bersiap akan memasuki SPBU Cihaur untuk isi ulang solar. Karena sudah lepas jam 00.30, maka nomor jatah solar yang digunakan adalah jatah dari R176 sendiri. Tapi kalau kurang dari jam 00, maka barcode yang digunakan atau QR code yang digunakan adalah milik bis-bis yang tidak digunakan. Berat dorong. Iya, isi sama kopling. panas, pinggir, bersih. Iya. Jalan lagi. Nah, jalur dari perempatan Ciaur Bekti sampai SPBU Ciaur ini
Meskipun ada tikungannya tapi lebih dominan lurusnya ya. Jadi biasa digunakan orang-orang untuk mengejar waktu alias buat nyalip-nyalip. Hanya saja cukup riskan karena banyak tikungan walaupun cuma kecil. Kita mengisi solar di sini sampai full agar besok pagi tinggal dipakai lagi. Nggak perlu ngisi lagi ya. Nah, di tanjakan Cibatu atau mana ini namanya ya, yang sehabis Karangkamulyan, ini nekat banget ini Pak sopir lewat di sisi kiri. Satu ban sebelah kiri keluar dari bahu jalan dan menapak di jalur tanah. Dan kita mentok, nggak bisa maju lagi. Kalau maju malah tergelincir kita ya. Tetap saja kita tetap nunggu tronton ini lewat dulu dan kita hadir di belakangnya. Video ini tidak selesai sampai di tujuan saya ya, cukup sampai di Banjar bersamaan dengan turunnya Pak Entis si kumis di Cikadu. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa kapan-kapan. Salam.